Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haula Husnayain, NIM 20200120342. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat dan jenis-jenis filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebenaran. Istilah filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Selanjutnya, filsafat dibagi menjadi tiga. Pertama itu ontologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang wujud kebenaran. Ontologi merupakan salah satu cabang ilmu filsafat mengenai sifat atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu ilmu yang membahas tentang sesuatu yang harus dibuktikan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki makna nilai. Aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang didapatkan. Perkenalkan, saya Grita Nila Kandi dengan NIM 2020004200344. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat dalam agama Islam. Filsafat juga berkembang dalam agama Islam. Filsafat dalam Islam adalah suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dunia Islam dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Galil Angger Omten Prego dengan NIM 2020004200345 akan menjelaskan tentang sejarah filsafat dalam Islam dan filsafat ekonomi Islam secara ontologi. Filsafat Islam berkembang sejak abad 3 Masehi, di mana terjadi akulturasi budaya antara budaya Persia dengan Yunani dalam umat Muslim. Akulturasi ini mengakibatkan munculnya kajian filsafat dalam masyarakat Muslim di kemudian hari. Hal ini berlanjut dengan adanya penerjemahan literatur keilmuan secara besar-besaran ke dalam bahasa Arab pada masa Bani Abbasiyah, yaitu abad ke-7 Masehi. Keterbukaan umat Muslim terhadap literatur dan budaya lain yang diyakini telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pada akhirnya dunia berpemikiran Islam semakin berfokus pada perdamaian antara filsafat dengan agama ataupun akal dan wahyu, yang kemudian mempengaruhi diusungnya integrasi antara akal dan wahyu sebagai landasan epistemologi. Hal ini juga yang menimbulkan munculnya cabang ilmu dalam Islam dengan tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Dari sinilah Islam melahirkan filsuf-filsuf ternama yaitu Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Yang kedua, filsafat ekonomi secara ontologi. Lalu yang akan dibahas saat ini adalah filsafat ekonomi secara ontologi. Secara ontologi, ekonomi Islam membahas tentang wilayah kajian ilmu ekonomi Islam yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Wilayah kajian ilmu ekonomi Islam. Wilayah kajian ilmu ekonomi Islam yaitu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sehingga bagaimana setiap umat Islam dapat menjalankan proses produksi, konsumsi, dan distribusi sesuai dengan syariat Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Muafafa dengan NIM 20200420346 akan menjelaskan tentang hakikat ekonomi Islam beserta dengan dalilnya. Yang pertama adalah kekayaan alam cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak sesungguhnya. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Quran Surah Al-Ankabut ayat 44. Yang kedua, kebutuhan manusia dicukupi dan telah diatur. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29.
Yang ketiga, pembatasan konsumsi sebagaimana diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan padamu, dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku maka sesungguhnya binasalah ia. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang keempat, aktivitas produksi merupakan aktivitas mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri. Tidak meminta-minta dari manusia lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang baik ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberi kepada orang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, distribusi kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai tanah, maka tanamlah atau berikanlah tanah itu kepada saudaranya. Jika engkau kekanglah atau tabanlah tanahnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, Islam melarang adanya sistem bunga atau riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Imran ayat 130. Selanjutnya, materi struktur ekonomi Islam. Struktur ekonomi Islam memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, filsafat ekonomi Islam. Asas pokok filsafat ekonomi Islam adalah tauhid atau asas ketuhanan, di mana kebaikan sesuatu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 konsep dasar dalam filsafat Islam, yakni filsafat Tuhan, filsafat manusia, dan filsafat alam. Artinya, ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusianya. Yang kedua, nilai dasar sistem ekonomi Islam, yaitu dasar kepemilikan, dasar keseimbangan, dan dasar keadilan. Yang terakhir, nilai instrumental. Sistem ekonomi Islam meliputi zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi dengan komitmen yang pasti, jaminan sosial, dan peranan negara dalam pengembangan ekonomi Islam itu sendiri. Dalam ontologi ini, bagaimana umat Islam dapat melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam yang berpedoman pada ilmu fikih muamalah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Terima kasih.